Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifakum ala nafsi. Ismi Sabrina Windari tunadu nadi Winda. Toyib fi hazil fursah saubayyinu al-maddah anil mawdu' al-qawaid al-asasiyah. Toyib afwan ana antikum bil lugha Indonesia. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang al-qawaid al-asasiyah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama saya akan membahas tentang isim. Isim ialah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak terikat waktu. Atau bisa diartikan, isim adalah kata benda yang meliputi manusia, nama-nama, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Adapun tanda-tanda isim yaitu yang pertama, huruf terakhirnya berharakat tanwin. Yang kedua, huruf pertamanya berupa alif dan lam. Dan yang ketiga yaitu diawali dengan huruf jar. Dan adapun contoh dari isim yaitu kolamun, kitabun, kursiyun, dan maktabun. Fi'il ialah madalla ala makna fi nafsihi muktaron bizaman. Adapun tanda-tanda dari fi'il yang pertama itu dimasuki qad. Yang kedua dimasuki huruf sin. Yang ketiga saufa. Yang keempat dimasuki ta ta'nis atau ta sakinah. Dan yang kelima yaitu nun taukid. Fi'il terdiri dari 3 macam. Yang pertama fi'il madi, yang kedua mudhari, yang ketiga dan fi'il amar. Fi'il madi yaitu kata kerja yang telah berlalu. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang sedang berlangsung, dan yang fi'il terakhir fi'il amar yaitu kata perintah. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi huruf. Al-huruf madalla ala makna fi ghairi. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna kepada sesuatu yang lain. Adapun seperti huruf hal, fi, lam, ala, in, dan min. Tidak ada tanda-tanda pada huruf yang menjelaskannya seperti tanda-tanda yang dimiliki oleh isim dan fi'il. Huruf ini dibagi 3 kelompok. Yang pertama, huruf khusus yang masuk ke isim atau fi'il. Contohnya huruf jar, dan huruf yang menasabkan isim dan merafakkan khabar. Yang kedua yaitu huruf yang bisa masuk baik ke isim ataupun fi'il, seperti huruf athof. Dan yang terakhir yaitu huruf istifham. Selanjutnya yang kedua materi yang akan saya bahas yaitu tentang tarkib isnadi dan wasfi. Yang pertama, tarkib isnadi. Tarkib isnadi ialah murakkab yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih ini adalah memberi hukum dengan sesuatu atas sesuatu dan kepada isnad yang lainnya. Seperti contoh yaitu Zuhair mujtahidun, yaitu Zuhair dengan sifat yang rajin, atau Zuhair orang yang rajin. Selanjutnya yaitu tentang tarkib wasfi. Tarkib wasfi ialah susunan yang terdiri dari mausuf dan sifah, as-sifah, yaitu sifat. Contohnya yaitu aku memuliakan murid yang rajin, ialah akramtu tilmizu tilmizu mujtahidun, yang berarti aku memuliakan murid yang rajin. Pada contoh di atas adalah mausuf yang diberi sifat, dan al-mujtahid adalah sifat. Selanjutnya yang ketiga yaitu materi tentang tanda rafa. Adapun tanda-tanda rafa di sini ada beberapa macam, yaitu tanda yang pertama yaitu dhammah. Isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan pula mulhaq jamak, atau isim yang mulhaq tatsniyah, dan bukan pula dari jamak taksir.
Adapun yang kedua tanda dari rafa yaitu jamak taksir, yaitu lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Dan yang ketiga jamak muannas yang salim, lafaz yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan. Selanjutnya tanda yang kedua yaitu waw. Adapun tanda dari waw ini yang pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim lafaz yang menunjukkan bentuk jamak memakai waw dan nun pada huruf akhirnya. Al-mithal wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Selanjutnya materi yang berikutnya yaitu tanda nasab. Adapun beberapa tanda nasab yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab terdapat di 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Yang kedua tandanya yaitu alif. Alif menjadi tanda nasab terdapat pada asma'u sittah. Dan yang ketiga kasrah. Kasrah menjadi tanda nasab terdapat pada jamak muannas salim. Yang keempat ya. Ya menjadi tanda nasab yaitu terdapat di 2 tempat, yaitu pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Dan yang kelima hadzaf nun. Hadzaf nun menjadi pertanda bagi nasab yaitu terdapat pada fiil yang ketika rofaknya hasbun nun. Selanjutnya materinya yaitu tentang tanda jar. Selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu alamatul jazam, yaitu tanda jazam. I'rab jazam mempunyai 3 tanda, yaitu sukun dan membuang huruf akhir dan membuang nun. Maksudnya i'rab jazam itu mempunyai 3 tanda, yaitu sukun menjadi tanda pokok dan membuang atau menghilangkan nun, af'alul khamsah, dan huruf ilat pada fi'il mudhari' dan mu'tal akhir. Taib, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang didahului oleh isim ya, dan setiap isim yang berbeda di awal kalimat tersebut dinamakan mubtada, dan bagian yang melengkapinya juga dinamakan khabar, yang mana hukumnya dalam i'rab harus mengikuti kepada mubtada. Contohnya yaitu hadhihi muwazzafah, ini pegawai perempuan. Selanjutnya mubtada. Mubtada itu adalah setiap isim yang dimulai pada awal kalimat yang didahului oleh nafyu maupun istifham. Maka mubtada terbagi 2, yaitu mubtada yang mempunyai khabar dan mubtada yang tidak mempunyai khabar. Akan tetapi isim marfu yang menempati posisi dari khabar. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi al-jumlah al-fi'liyah. Adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il, yaitu kata yang menunjukkan suatu makna yang terikat dengan waktu tertentu. Menurut istilah jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau predikat dan tersusun dari fi'il atau fa'il subjek atau fi'il kata kerja dan naibul fa'il. Yang pertama itu fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa waktu tertentu. Contohnya kata bayak tubuh. Yang kedua fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuhnya setelah fi'il. Contohnya qoma zaidun. Dan yang ketiga naibul fa'il. Naibul fa'il terdiri dari 2 kata. Naib yang artinya pengganti dan fa'il artinya pelaku. Contohnya daraba zaidun. Adapun contoh dari jumlah fi'liyah yaitu hadara rajula yastaikid siapalah nama. Yang kedua yaskutu salji, dan yang ketiga kutiba risalah. Selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu fa'il dan naibu fa'il. Al-fa'ilu wal isim marfu' mudzakkar qablahu fi'lah.
Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang fiilnya disebutkan sebelumnya. Jadi fa'il itu terletak setelah fiilnya. Contohnya qoma Muhammad. Muhammad telah berdiri. Yang kedua yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuhnya setelah fiil mabni majhul atau isim yang diserupakan dengan fiil mabni majhul. Contohnya akrama Muhammad, akrama Muhammadu Mahmudu fi'lah. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tarkib adadi dan idofi. Tarkib idofi itu ialah kalimat yang terdiri atau tersusun dari pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Tarkib idofi itu dua kata atau lebih yang bergandengan, di mana dua kata tersebut tersusun dari dua unsur atau dua kata lebih tersebut menjadi ke dalam satu makna dan membentuk mudhaf ilaih dengan menggabungkan dua kata benda. Contohnya Alkitab dan Al-Ustad. Jadi menjadi Alkitabul Ustad. Selanjutnya tarkib adadi. Tarkib adadi ialah dua bilangan yang diantaranya terdapat huruf ataf yang ditakdirkan, yaitu antara bilangan 11 sampai 19. Contohnya seperti ahada asyara hatta tis'ah asyara. Selanjutnya 20 sampai 99 itu tidak termasuk ke dalam murokab adadi, melainkan murokab atfi karena huruf atofnya yang disebutkan. Toib, syukran ala ihtimamik, afwan ala kulli akhta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.